Oke, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal gali satu teks yang menarik nih. Judulnya Kasih adalah dasar dari segala sesuatu yang tercermin dalam hidup dan karya Yesus. Intinya sih kita mau lihat gimana definisi kasih di 1 Korintus 13 itu benar-benar jadi kayak DNA-nya Yesus gitu. Menarik sekali. Melihat bagaimana konsep kasih itu dihidupi ya. Betul. Jadi tujuan kita kali ini kita bedah gimana setiap aspek kasih. Sabar, murah hati, sampai tahan uji itu muncul nyata dalam tindakan Yesus. Mulai dari pelayanannya sampai ya pengorbanannya di kayu salib. Siap ya? Siap. Mari kita lihat lebih dekat. Oke, sumber ini langsung mulai dari kesabaran dan kemurahan hati. Ayat 4a ya. Iya, betul. Disebutkan gimana Yesus menghadapi situasi yang, jujur aja pasti bikin frustrasi ya. Ada ketegangan politik, sosial, terus murid-muridnya kadang agak lambat gitu nangkapnya. Iya, bisa dibayangkan itu. Terus orang banyak yang datang, mungkin cuma cari mujizat, tapi Yesus tetap sabar. Ngajar pakai perumpamaan, diulang-ulang. Tetap nyembuhin orang walau dia tahu motivasinya apa. Dan murah hati ke mereka yang dianggap pendosa, kayak perempuan Samaria, pemungut cukai. Itu gimana menurut Anda? Nah, ini yang menarik. Kesabaran sama kemurahan hatinya itu bukan yang pasif, gitu ya. Tapi justru aktif. Dia menjangkau orang-orang yang biasanya disingkirkan. Oh, jadi bukan sekedar ya udahlah, tapi sengaja mendekat. Tepat. Dalam konteks sosial waktu itu, tindakan kayak gitu tuh, wah itu pernyataan kuat banget. Melawan arus lah istilahnya. Kasih yang melampaui ekspektasi orang banyak. Oke. Lanjut nih ayat berikutnya. Kasih itu nggak cemburu, nggak megahin diri, nggak sombong. Ayat 4b ya. Iya. Contohnya di teks ini jelas banget Yesus nolak waktu mau diangkat jadi Raja Duniawi. Terus momen paling ikonik mungkin ya waktu dia cuci kaki murid-muridnya. Iya. Itu luar biasa. Itu kan kerjaan pelayan paling rendah zaman itu kan. Dan dia selalu bilang, dia datang bukan buat maunya sendiri, tapi maunya Bapa. Gimana Anda melihat ini? Nah, tindakan cuci kaki itu simbolnya kuat banget. Ini nunjukin model kepemimpinan yang kebalikannya dunia. Kebalikannya gimana tuh? Bagi Yesus, mimpin itu bukan soal kuasa, bukan soal status, tapi soal melayani. Soal tunduk sama kehendak ilahi. Ini kayak ya semacam revolusi pemahaman soal kepemimpinan yang dimulai dari kerendahan hati. Wah, itu kontras banget ya sama cara pandang umum soal kekuasaan. Bahkan mungkin sampai sekarang ya, masih sangat relevan menurut saya. Ini ngingetin kita, siapapun yang punya peran memimpin, sekecil apapun, intinya itu ya pelayanan, pengorbanan diri, bukan dominasi atau cari untung sendiri. Sebuah refleksi ya buat kita. Betul, di keluarga, komunitas, kerjaan, di mana aja. Oke, balik ke teks. Kasih juga disebut. Nggak melakukan yang nggak sopan, nggak cari untung sendiri, nggak pemarah, nggak nyimpen kesalahan orang. Ayat 5 ini. Iya, banyak poin di situ. Contoh paling kuatnya ya, waktu Yesus difitnah, tapi dia nggak bales. Terus waktu dia ngampunin perempuan yang dituduh berzina itu, dia kasih pesan perubahan kan, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Transformatif ya pesannya. Dan puncaknya, yaitu tadi, pengampunan dari atas kayu salib, buat orang-orang yang nyalibin dia. Itu gimana kita bisa memahami kekuatan macam itu? Itu memang sulit dicerna akal ya. Pengampunan di tengah penderitaan sehebat itu. Ini bukan sekedar, oke, saya lupakan, bukan. Tapi ini kekuatan penebusan yang aktif. Yang melampaui naluri dasar manusia untuk balas dendam. Jadi pengampunannya itu punya tujuan ya, bukan cuma hapus dosa. Iya, tujuannya pemulihan, perubahan, selalu ke arah sana. Lalu ayat 6, kasih nggak suka sama ketidakadilan, tapi sukanya sama kebenaran. Yesus kan kelihatan banget aktif ya melawan ketidakadilan. Betul. Dia tegur keras pemimpin agama yang dianggap munafik, dia bela kaum lemah, dia teguh pada kebenaran, meskipun akhirnya harus kesalib. Nah, penting dicatat nih, kebenaran yang Yesus bela itu nggak bisa dipisah dari belas kasihan dan keadilan. Jadi, cinta kebenaran itu artinya ya aktif juga memperjuangkan keadilan buat yang nggak berdaya. Ini nyambung banget sama inti pesan kerajaan Allah yang dia bawa. Ya di kayu salib itu ayat 7.
Di situ dibilang Yesus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lengkap sekali ya. Dia tanggung dosa kita, dia tetap percaya sama Bapa, dia berharap pada kebangkitan, dan dia menutupi pelanggaran kita lewat penebusannya. Jadi, salib itu kayak tahta kasihnya ya. Bisa dibilang begitu, simbol ultimasi kasih. Tapi nggak berhenti di situ kan? Maksudnya? Kebangkitan dan kenaikannya itu jadi bukti kalau kasih itu menang atas maut. Setelah bangkit, dia nggak langsung hilang. Dia temui murid yang ragu, dia pulihkan Petrus yang sempat nyangkal dia. Oh ya benar juga. Dia terus ngajar, janjiin Roh Kudus sebagai penolong. Jadi kasihnya itu terus berlanjut, nggak berhenti di salib. Bahkan kedatangannya lagi nanti, itu dipandang sebagai pemenuhan janji kasih untuk pemulihan total. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, sumber ini nunjukin dengan runut kalau seluruh hidup Yesus itu, ya manifestasi hidup dari 1 Korintus 13 itu. Iya, persis. Kasih itu bukan cuma salah satu sifatnya, tapi udah jadi identitasnya gitu ya. Benar. Dan ini klop banget sama hukum utama yang diajarkan. Kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia. Nyambung semua ya. Yang juga menarik di teks ini, bagaimana figur Yesus sebagai anak domba yang bawa jalan kasih ini. Mungkin beda banget ya sama ekspektasi orang waktu itu. Mereka kan mungkin nunggu Mesias yang gagah perkasa gitu. Oh iya, Mesias politik atau militer gitu ya. Iya, mungkin. Tapi Yesus datang dengan jalan kasih. Teks ini kayak menyajikan kasih sebagai ya satu-satunya jalan buat memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Menarik. Nah, teks ini ditutup dengan doa, mohon supaya kita bisa hidup dalam kasih seperti teladan Yesus. Ini jadi bawa kita ke mungkin pertanyaan refleksi buat pendengar ya. Silakan. Buat Anda yang menyimak, dari semua aspek kasih Yesus yang kita bahas tadi, sabarnya, rendah hatinya, pengampunannya, pembelaannya pada kebenaran, atau daya tahannya di salib, kira-kira aspek mana sih yang terasa paling menantang buat Anda coba praktekkan dalam interaksi sehari-hari? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Sangat mencerahkan. Sama-sama. Senang bisa berbagi.